Kita seringkali menghabiskan waktu untuk mengejar pengakuan dari orang yang sebenarnya tidak layak untuk kita sisihkan waktu dan energi. Mungkin alasannya karena keinginan dasar kita untuk diterima di dalam sebuah kelompok. Manusia adalah makhluk sosial, dan sepanjang sejarah bisa diterima di dalam sebuah kelompok seringkali dikaitkan dengan bertahan hidup. Bahkan di era modern, kita sadar ataupun tidak, menyamakan penerimaan sosial sebagai sebuah keamanan. Ditambah lagi, validasi sosial bisa meningkatkan rasa percaya diri, terutama penerimaan yang berasal dari orang asing. Efeknya bisa berkali-kali lipat karena ini merupakan sesuatu yang tidak terduga. Jika kita biarkan siklus ini terus-menerus, kita bisa saja terjebak kepada pengejaran pengakuan dari orang yang sebenarnya tidak penting buat kita. Media sosial boleh dibilang mendorong kita lebih jauh. Gratifikasi instan seperti like, love, komen, dan share menjadi sangat adiktif. Interaksi semua ini membuat kita jadi memprioritaskan pengakuan dari orang asing yang wajahnya saja kita tidak tahu. Pengakuan mereka bisa saja lebih penting daripada opini orang terdekat kita. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana bila kita belajar untuk melepaskan kecemasan yang tidak penting dan sayangnya seringkali membuat kita kewalahan. Apakah kamu pernah berada dalam situasi ini? Misalnya kamu lagi cerita suatu hal, lalu orang terdekat kamu memberikan masukan. Tapi kamu malah tidak menganggap serius apa yang dikatakan. Beberapa minggu kemudian, kamu mendengar podcast atau menonton video yang mengatakan hal yang sama. Tapi bedanya, kalimat tersebut diucapkan oleh seorang influencer dengan jutaan followers. Anehnya, apa yang dikatakan oleh influencer itu malah kena banget di kamu. Beda saat dikatakan oleh orang terdekat kita. Apa yang terjadi? Ada beberapa faktor yang berkaitan. Pertama, persepsi soal objektivitas. Kita mungkin saja menganggap orang asing sebagai sosok yang netral, karena dia dianggap tidak punya kepentingan atas hidup kita. Di sisi lain, kita mungkin merasa orang terdekat justru bias dan terlalu overprotective. Alhasil, kita meragukan kredibilitas ucapan dari orang tersebut. Selain itu, manusia cenderung mengasosiasikan keahlian dengan sumber yang asing. Jika ada orang asing yang terlihat cerdas dan percaya diri, kita mungkin cenderung mempercayai pendapat mereka. Apalagi jika dia memang sosok yang dianggap ahli di bidang tersebut. Inilah alasan kenapa banyak orang bisa lebih percaya pada konsultan atau penasehat eksternal daripada karyawannya sendiri. Tidak jarang kita sering salah berasumsi kalau orang yang kita kenal baik belum tentu bisa menyampaikan insight yang sama. Terakhir adalah confirmation bias. Coba dipikir lagi. Ketika kamu meminta saran, apakah kamu secara tidak sadar ingin pengakuan sosial atau benar-benar ingin meminta masukan? Orang asing mungkin saja mengatakan hal yang ingin kita dengar. Jadi kita merasa kalau dia mengerti kita. Tapi apakah benar? Apakah penilaian orang asing benar-benar tanpa bias? Secara alamiah, kita mungkin cenderung menghargai pendapat orang asing lebih tinggi daripada orang terdekat. Tapi di sisi lain, kita juga perlu mempertimbangkan mungkin saja apa yang diucapkan itu benar, karena mereka lebih tahu kita secara pribadi. Bahkan ketika saran tersebut bukanlah sesuatu yang ingin kita dengar. Bagaimana cara agar kita bisa berhenti memperdulikan apa kata orang? Pertama, batasi fokusmu. Penting untuk menyadari kalau tidak semua hal dalam hidup butuh perhatian kita. Di era modern, kita hidup dengan begitu banyak distraksi, dari media sosial hingga berita terbaru yang terus-menerus muncul. Tentu saja, jika kita terus-menerus perhatikan semua perubahan ini, tidak aneh kita jadi lelah dan mungkin saja tidak produktif. Bukannya bekerja, kita malah sibuk scrolling media sosial. Ketika kita harus mengerjakan hal yang sulit, kita lalu mengganti fokus kita pada hal lain yang terlihat mudah dan menyenangkan. Cobalah berhenti sejenak dan mulai melihat, apa sih yang penting buat kamu? Jika sudah, tuliskan ini di dalam sebuah daftar agar kamu tahu kemana fokusmu harus dicurahkan. Kedua, terimalah hidup yang tidak sempurna. Banyak orang seringkali menghabiskan waktu untuk terlihat sempurna
atau berusaha mencapai standar tertentu yang seringkali tidak masuk akal. Disinilah pentingnya sebuah kebijaksanaan untuk menerima hal yang tidak sempurna pada diri kita dan orang lain. Mungkin kita perlu menyadari ilusi kesempurnaan di mana hal itu tidak akan bisa kita raih. Menariknya, saat kita mulai menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut, kita jadi lebih mudah untuk melepaskan keinginan atas penerimaan atau rasa takut ditolak. Namun tentu saja, menerima diri yang tidak sempurna bukan artinya menyerah. Tapi bagaimana kita bisa tetap bergerak namun tidak terbelenggu pada overthinking dan cemas pada setiap detil kecil satu persatu? Ketiga, membuat batasan. Hal penting untuk belajar berhenti memperdulikan omongan orang adalah belajar untuk tahu kapan dan di mana untuk bilang tidak. Tanpa batasan yang jelas, kita mudah sekali tenggelam pada begitu banyak permintaan dan ekspektasi orang lain. Banyak orang kesulitan bilang tidak karena mereka takut ditolak atau mengalami konflik. Tapi dengan bilang tidak, kita jadi lebih bebas karena ada ruang untuk perkembangan diri. Perlu kita sadari, tidak semua hal perlu kita jawab dengan iya. Tidak semua peluang perlu kita sanggupi. Dan tidak semua permintaan harus kita penuhi. Dengan bilang tidak, maka kamu tidak hanya menjaga waktu dan energimu, tapi juga membuat kamu punya ruang untuk memberikan kata iya pada hal yang benar-benar penting. Keempat, rangkul kegagalan. Gagal seringkali tidak bisa kita hindari, dan mencemaskan hal tersebut bisa membuat kamu berhenti mencoba. Berapa banyak energi yang kita habiskan saat kita mencemaskan apa yang dikatakan oleh orang lain ketika kita gagal? Alih-alih menghindari kegagalan, kita justru harus merangkul kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan diri. Setiap orang sukses pasti pernah mengalami kegagalan yang bertubi-tubi. Tapi yang membedakan dia dan orang lain adalah ketangguhannya, kemampuannya untuk bangkit dari kegagalan dan belajar dari kejadian tersebut. Ketika kamu berhenti peduli soal apa kata orang, maka kamu jadi lebih berani untuk mengambil resiko terukur dan menjalani hidup yang lebih bebas. Kelima, lepaskan kendali. Sumber stres yang cukup signifikan berasal dari keinginan kita untuk berusaha mengontrol segala hal, terutama hal yang berada di luar kendali. Misalnya, entah itu perbuatan orang lain, hasil dari kejadian tertentu, hingga pendapat orang lain. Berusaha mengontrol semua itu adalah upaya yang sia-sia. Lebih baik fokuslah pada sesuatu yang berada dalam kendalimu. Bukan artinya kalau kamu tidak peduli hasilnya apa, tapi belajar lebih bijaksana untuk memahami kalau ada hal yang berada di luar kendali. Misalnya, kamu tidak bisa mengontrol apa pendapat orang lain tentang kamu, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana penampilanmu, bagaimana pembawaan dirimu, dan sebagainya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.